Saya Opi Andaresta, saya seorang seniman. Saya sebetulnya penyanyi dan pencipta lagu, tinggal di Jakarta. Awal COVID tahun kemarin, Maret, ketika kita semua paranoid ya, kita tidak tahu apa yang kita hadapi, kita tidak bisa keluar dengan bebas. Akhirnya saya memutuskan dan memikirkan bahwa sebetulnya ini kesempatan kita untuk justru lari ke dalam diri gitu loh. Saya rasanya dipaksa untuk mengenal diri sendiri lagi. Saya coba meditasi Bali Usada, sebetulnya anehnya dari Facebook. Facebook di situ ada siaran Bali Usada, Pak Merta ada hampir setiap minggu ya. Jadi kemudian saya meditasi bukan dari dasar tapi dari yang sudah ada di Facebook. Itu ada sekitar 50 lebih ya, 50 episode ya. Saya hampir semua saya ikuti, anehnya seperti itu. Kemudian di Desember saya mulai melihat Instagram yang ada Bali Usada, saya follow. Di situ juga saya suka melihat siaran live Instagram, dan kemudian saya ikut meditasi reguler yang pertama, yang sekarang gitu loh. Saya adalah orang yang meledak-ledak gitu ya, cepat bereaksi dan cepat mudah tersulut emosinya. Setelah saya ikut meditasi, saya merasa bisa lebih terkontrol gitu. Artinya ketika saya mau meledak, kemudian saya merasa bisa mengontrol emosi, kemudian saya berusaha untuk pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran buruk bisa saya singkirkan perlahan. Ada hal menarik ketika saya meditasi cinta kasih. Perasaan cinta kasih itu kadang-kadang saya saya bagi ya ke orang tua saya. Ini pengalaman yang menarik ke ayah. Waktu itu saya membagi rasa cinta kasih saya ke ayah saya. Dan kemudian kakak saya pernah bilang bahwa ayah saya akhir-akhir ini lebih sabar gitu, lebih sabar dan lebih tenang. Mungkin juga karena saya kirimkan energi cinta kasih gitu ya. Kemudian ada satu kejadian menarik juga ketika saya punya teman yang sebetulnya kita sedang bertegangan lah ya, sudah hampir setahun kita tidak bicara, tidak bertegur sapa. Kemudian saya kirimkan juga itu ketika saya meditasi cinta kasih, energi cinta kasih. Setelah saya selesai meditasi, teman saya itu nggak lama kemudian telepon saya dan kita sudah sudah berbaikan lah ya. Kemudian kita sudah menjalin hubungan yang baik kembali gitu. Jadi saya merasa bahwa yang paling besar ada perubahan adalah ketika saya bisa memaafkan, kemudian bisa mengontrol emosi, dan penyakit yang saya rasa mengganggu yaitu di bagian pencernaan. Itu juga saya sering sekali meditasi pusat ke sana, dan rasanya saya menemukan bahwa pencernaan saya sering terganggu karena saya orangnya perfeksionis gitu loh. Setiap melakukan sesuatu saya kepinginnya sempurna sehingga menjadi tegang dan semua larinya ke perut. Kurang lebih saya menemukan hal-hal seperti itu. Saya berusaha setiap pagi ketika saya sudah selesai menjalankan tugas saya, membuat sarapan anak mulai sekolah, saya membuat reguler ya, membuat waktu reguler. Ketika semuanya sudah beres, saya langsung duduk bermeditasi setiap pagi. Tapi tadi ketika di episode ke-8 disebutkan Pak Merta mengenai kebijaksanaan, itu saya
ternyata belum belum ketemu semuanya gitu. Jadi saya merasa saya harus menggali lagi yang namanya kebijaksanaan gitu, yang ternyata justru kuncinya adalah di kebijaksanaan sehingga kita bisa menyembuhkan lebih baik lagi. Saya kepingin terus-terusan ikut kalau nanti COVID-nya sudah kabur, mudah-mudahan secepatnya saya kepingin tuh ke Batu Riti ikut yang meditasi langsung di sana selama 1 minggu. Terima kasih semua. Semoga selalu sehat buat kita semua. Semoga semua hidup berbahagia.